baik my YouTube channel. Hai teman-teman, terima kasih yang udah setia nonton YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku mau kasih review untuk Bambo Charcoal Soap atau sabun bambo, dan kemudian ada sulfur untuk sabun brightening. Nah, teman-teman perlu ketahui dulu, untuk sabun sulfur dan sabun bambo ini memang produknya sama dari DRW Skincare, tapi manfaatnya atau perawatannya perlu teman-teman ketahui itu berbeda ya. Nah, contohnya untuk yang sulfur, aku akan boxing secara detail dan cara penggunaannya itu seperti apa, teman-teman bisa lihat video ini. Nah, teman-teman, ini aku langsung lihatkan aja kemasannya. Ini kebetulan yang sulfur dan soap brightening, kemudian ada sabun bambu juga. Teman-teman bisa dilihat, ini untuk kemasannya, ini agak sedikit kena air. Jadi kardusnya atau kotaknya tuh agak basah gitu ya. Sementara yang masih segel ini tuh masih kemasan dari stiker lama ya, yang untuk bambu. Tapi untuk yang baru, dia bentuknya kotak kayak gini juga, tapi dalamnya itu atau luarnya juga berbeda stikernya gitu ya. Nah, langsung aku buka aja. Ini di dalamnya tuh dia warnanya tuh kayak keijo-ijo-tuan gitu, kayak lumut gitu ya warnanya. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalamnya itu mungkin kayak kurang lebih telapak dari jari kita untuk ukuran dari sabun bambu ini. Nah, sementara untuk sabun sulfurnya ini udah pernah aku pakai satu kali, terus aku simpan lagi. Nah, memang ini tips yang aku gunakan untuk kedua sabun ini supaya nggak cepet habis dan nggak cepet apa ya, terkikis gitu ya. Kalau sabun batang kan biasanya kita habisnya tuh kayak terkikis gitu ya. Semakin mengecil jadi gampang habisnya. Nah, pertama-tama kita buka dulu setiap kemasannya. Kita lihat apakah ini memang benar-benar original atau palsu gitu ya untuk sabun bambunya. Karena kita tahu kalau belanja online memang teman-teman harus cerdik juga ya untuk melihat atau cermat ini apakah baru apa tidak. Nah, sabun kojiknya itu atau sabun sulfurnya ini aku potong gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau hemat dan jangka waktunya tuh dipakai lebih lama gitu ya, karena memang sabun jenis begini itu tuh cepet melelehnya. Nih kita potong sedikit menggunakan pisau ya. Nah, ini aku ambil. Nah, jadi yang udah kita potong itulah yang akan kita pakai terlebih dahulu. Jadi sisanya silakan kita simpan di kotaknya kembali atau kita simpan di tempat yang memang benar-benar aman, tidak basah dan tidak terkena air gitu ya. Nah, begitu juga dengan sabun bambonya yang hijau ini, hijau lumut gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman udah ada yang pernah pakai ini enggak sih? Gimana reaksinya? Apakah udah cocok atau belum? Dan ini juga aku mau kasih ke teman-teman, misalnya belum ada yang cocok, kenapa gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang cocok ya boleh juga saling-saling komentar ya. Nah, oke lanjut. Ini juga aku mau potong untuk sabun bambunya. Jadi sabun bambu ini kita potong juga beberapa bagian ya, sesuai dengan selera aja supaya lebih hemat, lebih terjangkau, karena kan kita tahu harganya ini juga lumayan ya teman-teman. Nah, ini aku simpan lagi di dalam kardusnya supaya nanti fungsinya itu tetap lembab gitu ya, jadi dia nggak basah. Nah, kemudian kita tahu di sini juga ada untuk manfaatnya membersihkan kotoran dan minyak berlebih untuk sabun bambu. Sementara sabun sulfur itu untuk mengurangi aroma tidak sedap pada tubuh atau mengurangi bau badan, dan juga biasanya sih alergi dan segala macam jenisnya gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, karena ini udah detailnya jelas gitu, dan aku langsung aja persiapan untuk membasuh tangan aku dan untuk kasih contoh ke teman-teman cara menggunakan sabun sulfur. Pertama-tama kita udah ambil tadi ya potongan itu, terus kita basahin tangan kita, basahin menggunakan air bersih ya, ya nggak usah air hangat, air dingin juga nggak apa-apa, pokoknya air yang ada di kamar mandi atau yang air dimanapun. Nah, ini langsung aja kita gosok. Pertama-tama gosok di tangan yang sebelah kiri untuk sabun sulfurnya. Jadi teman-teman tahu kalau sabun sulfur ini memang aromanya dia itu tidak seperti yang mild ya, jadi agak tajam gitu aromanya, tapi memang fungsinya tidak mengurangi kemanfaatannya dia gitu. Nah, untuk durasi membilasnya bisa mungkin tunggu beberapa detik gitu ya, atau mungkin 1 sampai 3 menit. Tapi kalau misalnya nggak mau terlalu lama juga nggak apa-apa. Nah, ini aku pakai 2 kali gitu ya, tadi opening dan sekarang mau coba lagi. Terus yang tangan sebelah kanan aku mau coba
menggunakan dengan yang bambu ya teman-teman. Jadi aku basahin juga, terus aku cobain dengan bambu. Ternyata memang sabun bambu ini selain dia warnanya hijau, ketika dibasahin dia tuh juga jatuhnya warna hijau gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat, aku kasih zoom ya, kasih dekat. Nah, ini tuh jadi kayak hijau gitu ya di tangan aku karena memang sabunnya tuh hijau. Tapi memang dia aromanya juga khas sih, kayak herbal-herbal gitu ya. Karena memang warnanya hijau juga lebih kayak ke herbal. Nah, ini juga aku lihat kan ya, yang sebelah kanan aku sabun bambu dan sebelah kiri aku sabunnya sabun sulfur. Nah, teman-teman lihat dari keduanya ini memang sih lembut ya untuk di kulit kita. Jadi bisa cocok untuk teman-teman yang kulitnya kasar, boleh deh coba sabun ini. Khususnya yang alergi gitu ya. Nah, ini udah aku bereskan gitu ya, dan sekarang aku mau bilas. Nah, ini aku prepare bilas, tadi itu masih ada sisanya, jadi aku simpan aja ya yang masih kecil tadi itu supaya bisa dipakai lagi. Nah, ini aku bilas. Memang untuk hasilnya itu yang tangan lebih kiri aku tuh kelihatan lebih cerah ya dibandingkan tangan kanan aku yang menggunakan sabun bambu, karena memang sabun bambu ini dia nggak ada manfaat beningnya ya atau cerahnya setahu aku. Nah, ini kita bisa lihat ya tangan aku yang sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Nah, ini yang sebelah kiri dari hasil menggunakan sabun Koji memang jatuhnya beda ya kayak gitu nih. Yang untuk Koji itu kayak lebih putih ya, mohon maaf, lebih cerah lah ya, bukan putih. Nah, itu dibandingkan dengan sabun bambu gitu. Nah, jadi teman-teman bisa pilih ya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah pernah coba dan hasilnya memang agak lebih baik atau lebih bagus dari untuk mencerahkannya itu menggunakan sabun Koji. Namun dari sabun Koji itu juga ada dua ya teman-teman, ada yang mild dan ada yang sulfur. Nah, untuk yang sulfur biasanya sih untuk menghilangkan bau badan atau alergi. Sedangkan untuk yang sabun Koji yang untuk mild itu biasanya untuk perawatan dari mencerahkan, misalnya kulitnya bernoda atau bekas-bekas, dan juga bisa untuk jangka panjang. Karena sudah BPOM dan sabun Kojic ini juga sudah diuji ya teman-teman. Jadi memang untuk proses penggunaannya itu secara rutin dan juga bisa digunakan setiap kali mandi. Dan untuk teman-teman yang punya kulit sensitif bisa menggunakan sabun sulfur ini, karena memang sulfur itu di sini juga udah dijelaskan ya di kemasan seperti yang aku sampaikan. Kalau sulfur itu bisa mengurangi bau badan. Mohon maaf banget, biasanya kendala dari kulit kita itu bau badan atau sering keringatan yang bikin kita itu nggak nyaman di sekeliling orang. Bahkan orang lain tuh nggak nyaman dan nggak percaya diri dengan diri kita sendiri kalau bau badan itu bisa mengurangi ketertarikan kita dalam diri sosial kita. Nah, teman-teman juga tahu ya, untuk sulfur ini bisa digunakan jangka panjang juga. Biasanya, mohon maaf, kalau yang kelebihan berat badan itu agak cenderung lebih gampang ya untuk bau badan begitu. Nah, jadi solusinya kalau misalnya teman-teman punya kayak gitu, harusnya teman-teman apakah menggunakan sabun Koji yang mild atau yang sulfur? Aku menggunakan rekomendasikan teman-teman yaitu menggunakan sabun yang sulfur. Nah, teman-teman perlu ketahui juga untuk sabun bambu ini, sementara yang bedanya dengan sabun sulfur atau sabun Koji ya teman-teman, untuk yang bambu ini teman-teman bisa perhatikan dia itu bisa mengurangi minyak berlebih. Ada yang menggunakan sabun bambu ini di kulit wajah gitu ya, itu nggak masalah. Misalnya kulit wajahnya itu emang bener-bener gak bisa diatasi dengan sabun facial wash yang biasa teman-teman gunakan atau sabun pencuci wajah yang pada umumnya. Karena memang kalau sabun bambu ini dia lebih ke perhatian khusus dan juga untuk cara pemakaiannya lebih daripada itu. Nah, teman-teman ketahui juga untuk minyak berlebih itu seperti apa. Mungkin gampang berminyak ya, sebentar-sebentar itu lembabnya itu bikin risih, bikin berminyak sehingga bikin nempel bekas-bekas atau kulit-kulit kita tuh semakin memperparah. Nah, kemudian teman-teman perlu ketahui juga untuk sabun bambu bisa digunakan 2 kali sehari dan bisa untuk kulit badan maupun kulit muka. Oke, bagi teman-teman yang mau konsultasi dan lebih lanjut, teman-teman bisa langsung klik deskripsi dan teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar untuk informasi lebih lanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.